Yang dikatakan hidup itu yang bisa mati gitu. Tapi sekarang kan kita sedang menuju ke keabadian, jadi tak hapus, sengaja saya hapus tadi itu ya. Oke, selamat malam. Saya Priyo. Saya tertarik gini. Tadi yang penjelasannya Dokter Rio ya, kan evolusi itu di awal ada awalnya kan, ada awal dari sel mati kemudian berevolusi jadi sel hidup gitu. Yang saya pengen tahu jadi gini, kalau misalnya ada awalnya, kapan ada akhirnya? Jadi setiap segala sesuatu kan katanya akan mencapai titik jenuh kan, kulminasi. Jadi kapan ini mencapai proses evolusi ini, kapan mencapai puncaknya? Dan apakah dalam istilah sains itu ada istilah kiamat? Dan kalaupun ada, apa sebenarnya definisi sains untuk menjelaskan kiamat itu apa? Gitu. Thank you. Oke, makasih. Kita mulai dari Pak Iwan dulu deh. Yang kedua saya nggak bisa jawab. Kayaknya Pak Mas Anwar bidangnya lebih cocok. Yang pertama, sepertinya analog ya, kalau saya ditanya itu digital atau analog, kemungkinan analog. Walaupun kalau melihatnya secara mikro tadi oleh Dr. Rio itu kelihatan sekali semuanya bisa dilihatnya sebagai digital ya, itu semua bisa didigitalisasi gitu. Tapi seberapa akuratnya digitalisasinya, kuantifikasinya seperti itu saya tidak tahu, mungkin tanya Dr. Rio. Kayaknya ini yang ketiga, Priyo ini bukan Priyo yang itu kan ya? Ini Priyo. Bukan yang kesuka miskin kan ini kan? Nggak ada tanya saya, kayaknya nggak ada. Ya. Yang pertama di Mas Pras ya, mengapakah chip itu sangat mungkin gitu. Kalau pertanyaannya seperti itu, karena sangat mungkin, karena dalam evolusi itu akhirnya ada neuron cermin atau mirror neuron. Itu cikal bakal kesadaran manusia dan binatang-binatang selain manusia yang sadar. Ya, binatang-binatang yang sudah diketahui bahwa dia sadar bahwa dirinya ada, setidaknya sekarang sudah ada 5. Ya, dolphin, simpanse, bonobo, orangutan, dan manusia. Ini binatang-binatang yang sadar bahwa dirinya ada, ya, sadar bahwa dirinya ada. Dan ternyata orang yang sadar bahwa dirinya ada itu mereka yang menikmati seks sebagai rekreasi, gitu ya. Kalau yang lain enggak, gitu ya. Makanya kalau melampiaskan nafsu kebinatangan, apa mereka itu nggak merasakan apa-apa. Salah gitu ya. Iya, ngawur ya. Tapi apakah bisa kita membuat, nah ini titik baliknya di sini. Ya, pada awalnya kita mencoba memahami otak itu setelah ditemukan artificial intelligence. Ya, pada saat ditemukan komputer oleh Turing awal pertengahan tahun 50-an itu, kita nggak ngerti apa-apa kerja otak itu bagaimana. Ya. Dan pada tahun 60-an orang mencoba mempelajari otak, merekonstruksi kerja otak itu berdasarkan artificial intelligence. Tapi sekarang sudah dibalik. Ya. Sekarang kita mau membuat chip-chip benar itu orang Jepang, Fakultas Matematika, ya, jurusan matematika orang Jepang, Tokyo University, yang membuat chip yang kemudian dia meniru mirror neuron, sehingga jangan kaget nanti ada robot yang ya kayak manusia, dia bisa sedih segala macam-macam gitu ya. Karena pada dasarnya mirror neuron itu adalah neuron yang merasa gitu ya. Mirror neuron itu neuron yang merasa. Dan ini yang banyak sedikitnya neuron cermin ini yang mengakibatkan kita itu bisa berbela rasa kepada orang lain, apa enggak? Ya. Kalau neuron cerminnya sedikit, ya memang
ya udah dia itu tidak bisa merasakan empati, itu tidak bisa, sudah rusak ya, jadi psikopat gitu tuh ya. Dia tidak bisa merasakan kalau saya begini itu orang lain sengsara, itu tidak bisa ya. Itu neuron cermin. Itu kalau sudah bagus. Tapi neuron cermin itu yang menjadi cikal bakal orang itu atau individu mempunyai kesadaran. Itu di mana? Di kortek, neokortek jelas, dan kortek yang paling terakhir muncul pada primata, yaitu orbitofrontal cortex, kortek di frontal. Jadi itu sirkuit ini berdekatan dengan sirkuit judgment sama dengan sirkuit memori gitu ya. Itu di situ. Dan kalau di situ banyak ditemukan, makin banyak ditemukan neuron cermin, individu itu makin sosial. Itu yang membedakan antara misalkan simpanse dengan bonobo ya. Bonobo ini wah ini altruis kelas berat ini, kalau simpanse gawat ya, nyerang kelompok lain ya, itu ya Ras ya. Jadi mungkin Kak? Mungkin, sangat mungkin. Oh ini pertanyaannya Mak Priyo ini yang berat ini, kapan kiamat ini? Lah kamu kira aku ini maha tahu apa? Gitu. Gini ya, kalau misalkan apakah hidup ini ada akhirnya? Iya ada. Akhirnya sebuah hidup itu ya mati. Iya. Dan dalam salah satu ciri kehidupan tadi itu ada yang saya hapus itu. Saya hapus karena sekarang udah tidak relevan lagi. Hidup itu adalah yang bisa mati itu. Tadi itu harusnya ada itu. Yang dikatakan hidup itu yang bisa mati itu. Tapi sekarang kan kita sedang menuju ke keabadian. Jadi tak hapus. Sengaja saya hapus tadi itu ya. Karena kita itu tidak perlu mati. Kalau mau mati aja nanti tidak apa-apa. Tapi kalau mau hidup terus ya hidup terus ya. Nah, pertanyaannya ini kapan akhir dari sebuah kehidupan? Ya mati. Ya, sebetulnya manusia juga tidak satu, Mas Priyo. Manusia Priyo dengan manusia Ri itu sesuatu yang berbeda. Skalanya kecil saja. Ya, 0,000 di belakang 0,71 itu perbedaan antara kita pada umumnya. Begitu perbedaannya itu banyak, kita akan mati. Ya. Apakah evolusi ini punya akhir? Tidak. Evolusi tidak punya arah. Tidak punya arah. Ya kebetulan aja akhirnya kita itu seperti ini, ya. Kebetulan karena apa? Banyak faktornya. Ya, karena sel itu tidak sendirian. Di sini ada sel-sel lain yang mengarahkan arah evolusi, dan evolusi tidak mempunyai arah tertentu. Dan tidak ada kemajuan evolusi, tidak ada. Bahwa artinya manusia itu lebih maju daripada beruang gitu ya, enggak, gitu ya. Iya, misalkan kalau masalah penglihatan, kita paling bagus di antara organisme yang lain. Penglihatan ya. Bukan mata loh ya, penglihatan. Kalau mata yang paling bagus itu matanya burung. Itu bagus, burung itu. Spektrumnya bisa, tapi penglihatan itu bukan hanya sekedar mata. Mata itu cuma sensor aja. Ya. Kemudian masuk diolah di otak, jadilah penglihatan. Ya, kita itu bisa mempunyai penglihatan 3 dimensi dengan spektrum warna begini macam-macam, itu paling kompleks di antara organisme yang lain. Elang yang dikatakan itu paling bagus, enggak, dia itu buta warna. Elang itu lihatnya hitam putih. Di samping itu dia juling. Dia kalau melihat itu double gitu loh. Iya, kok ada orang yang berdoa, berilah aku pandangan setajam elang. Lu gimana toh? Sudah buta warna, juling pula gitu kan. Gitu. Ya itu kan karena nggak tahu gitu kan. Kalau diberitahu ya nggak jadi deh gitu kan. Ya itu kan puisi ya itu. Tapi itu adalah masalah penglihatan. Tapi masalah penciuman kita kalah sama anjing gitu ya. Anjing itu tadi di sini itu ada apa dia tahu ya, bisa. Otaknya merekam itu bisa. Oh, anjing seperti itu. Pendengaran juga beda. Kita kalah sama kelelawar gitu ya misalkan. Tapi bukan berarti itu kemajuan evolusi. Tidak ada kemajuan evolusi. Evolusi jalannya random aja. Dan karena penglihatan kita berarah seperti ini, itu yang menuntun otak kita menjadi lebih bagus dari yang lain. Kita bisa akhirnya pada saat primata itu mulai berjalan dengan
kaki dan tangannya itu mulai terampil pegang sana pegang sini, ya akhirnya timbul varian-varian yang tangannya makin terampil, dan varian-varian yang makanya terampil itu karena otaknya bermutasi, daerah-daerah motorik halusnya berkembang. Begitu terus, sedikit-sedikit makin lama bisa membuat karpet, bisa membuat ini ya, bisa membuat komputer. Itu karena awalnya gitu. Dan diawali kenapa dulunya? Diawali dari mutasi bergeraknya mata dari samping ini ya, ke depan. Ya. Nenek moyang mamalia awal itu ya yang mirip tikus itu matanya di samping. Ya. Tapi demikian dia ke depan itu dia bisa meloncat, bisa mengukur jarak dengan tepat gitu ya. Seperti itu. Itu adalah sebuah evolusi, tapi bukan kemajuan. Ya evolusi gitu aja. Kalau kiamat tadi itu ya, apakah kiamat? Kiamat itu kan ada dalam agama mudok, ya. Agama lain mungkin tidak ada kata-kata kiamat itu, ya. Jadi kalau kita mau menggaduk-gadukkan antara keyakinan dengan menggaduk-gadukkan itu apa itu? Mencocok-cocokkan itu ya. Mencocok-cocokkan antara keyakinan kita dengan ilmu pengetahuan, ya tidak apa-apa sih, boleh-boleh saja untuk kepuasan batin kan tidak apa-apa itu. Oh, agama saya paling cocok nih dengan ini, itu kan itu. Itu ya tidak apa-apa, tapi kiamat itu ya kalau kita ngomong soal kosmologi ya, kosmologi bahwa apa namanya alam semesta. Kita itu ledakan besar Big Bang itu dengan kita sekarang itu kan 13, sekian miliar. Ya, 13,7 miliar tahun. Dan kita masih berkembang terus gitu. Ini energi ledakan pada suatu saat akan habis. Nah, pada saat habis terjadi tarik menarik antara materi-materi yang ada di kosmos ini. Terus dia akan jadi mendekat menjadi big serang. Tabrakan antar galaksi. Ya, tapi paling tidak ya sampai 13,7 miliar tahun lagi belum terjadi. Masih panjang itu. Tapi kalaupun terjadi, jangan khawatir. Kita enggak ikut karena 2 miliar tahun lagi matahari kita udah padam. Ya. Dan matahari padam itu kita juga enggak usah khawatir, kita enggak ikut karena sebelum itu bumi sudah enggak ada duluan, ditelan oleh matahari sebelum matahari padam. Karena matahari bengkak ya. Menelan 3 planet yang paling dekat. Ya. Jadi kiamat itu apa gitu ya? Ya mbo wis ya gitu ya. Enggak jelas itu ya gitu. Ya, enggak jelas itu. Tapi kalau yang dinamakan kiamat itu hancurnya alam semesta, ya itu tadi penjelasannya ya. Enggak tahu ya. Tapi kan jelas tuh apabila gunung-gunung bertebaran ya kan gitu ya. Kira-kira gitu Mas Trio, ya. Terima kasih. Saya kira ini pertanyaan Priyo dan juga sebenarnya ada hubungannya dengan presentasi Mas Iwan sebelumnya, yakni ini kan ada gejala bagaimana hasanah agama dipakai untuk menjelaskan apa yang ada di dalam yang ditemukan di dalam ilmu pengetahuan kan, dan kemudian terjadilah itu tadi pertanyaan bagaimana kemungkinan kiamat dan segala macam hal-hal yang di dalam hasanah ilmu pengetahuan itu sudah harus dimaknai secara sangat berbeda. Penjelasan-penjelasan ilmu pengetahuan yang pasti terasa lebih memuaskan ketimbang apa yang ada disampaikan oleh hasanah agama ini. Paling tidak bagi mereka yang mengikuti argumentasi yang dipaparkan tadi. Tapi problemnya adalah bahwa yang berkembang di ilmu pengetahuan ini kan ingin dijinakkan oleh apa yang datang yang ada di dalam hasanah agama ini. Inilah yang kemudian masuk ke dalam kurikulum tadi misalnya. Saya kira bagian ini mungkin layak juga kita bicarakan sedikit sebelum diskusinya kita tutup. Jadwal kita sih sampai jam 9, tapi masih bisa kita perpanjang. Karena betapapun ini problem yang akan sangat panjang kalau kita tidak bisa mendudukkan secara jelas di ranah mana agama seharusnya bermain atau bisa bermain dan di mana pengetahuan bisa bekerja. Begitu ini dicampur aduk, orang yang mengerti masalahnya seperti Pak Iwan ini akan berteriak-teriak terus. Dan karena itu saya kira saya berikan kesempatan dulu deh ke Pak Iwan untuk lebih memperjelas persoalan ini. Baik. Saya teringat ini tadi yang tanya siapa ya tentang itu ya tentang ya oke.
Ada hasil riset yang sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, dari seorang primatologis dari Belanda namanya Frank de Waals. Itu yang dia menyelidiki tentang bonobo yang tadi diceritakan oleh Dr. Rio. Itu dia membuktikan bahwa ternyata bonobo itu punya moral juga. Artinya apa? Artinya bahwa moral itu tidak dimonopoli oleh agama. Ya bonobo nggak punya agama, tapi dia punya moral, dan itu membuktikan bahwa ternyata moral itu adalah hasil evolusi. Itu masuk di DNA kita, masuk di sel-sel kita. Itu moral itu sudah masuk. Nah, artinya apa? Jadi yang saya ingin ungkapkan bahwa sebenarnya cara melihatnya moral yang dimasukkan dari luar ke dalam pengetahuan ilmiah. Saya lebih suka pakai istilah pengetahuan ilmiah, bukan ilmu pengetahuan, tapi pengetahuan ilmiah. Kata ilmiahnya saya tekankan. Itu justru tidak begitu cocok, karena kalau dari luar ke dalam itu seperti tadi saya tunjukkan bahwa moral di kehidupan sehari-hari itu tidak sama, tidak selalu sama dengan moral yang ada dalam pengetahuan ilmiah, tidak selalu sama. Seperti tadi jujur ya, tentang kejujuran ya, di pengetahuan ilmiah bukan jujur, yaitu salah. Kalau memasukkan data tidak cocok dengan pengamatan, itu bukan tidak jujur, yaitu salah. Itu ya. Nah, jadi kembali lagi menurut saya ini penting sekali, harus diingatkan kembali. Pada saat yang sama, siapa yang mengingatkan di Indonesia ini bahwa ada pelanggaran hakikat keilmuan sekarang yang terjadi, dilakukan oleh negara. Kebijakan pendidikan secara nasional itu melanggar hakikat keilmuan. Tetapi masalahnya kita seharusnya berharapnya pada pendidikan tinggi. Akademisi pendidikan tinggi yang kita harapkan seharusnya menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan kekeliruan ini, kesesatan ini. Kita berharapnya itu. Tetapi dengan sistem pemerintahan seperti sekarang, pemerintahan bagaimana rektor itu ditunjuk oleh menteri, bagaimana rektor itu tanda tangannya itu bukan presiden lagi, tetapi sekarang menteri. Artinya menteri atau mungkin dirjen dikti itu menjadi adirektor, super rektor. Di Indonesia, rektor se-Indonesia ya dirjen dikti itu. Itu sangat berbeda dari undang-undang sebelumnya. Yang sebelumnya yang tanda tangan SK pengangkatan rektor itu adalah presiden, bukan menteri. Jadi rektor itu setingkat dengan menteri, selevel. Dia sanggup mengatakan apa yang dia pikirkan. Tetapi sekarang kita lihat pada saat UN pakai istilah karut marut itu, forum rektor mengatakan sah. Bagaimana mungkin? Tapi kita juga akan tahu, ya bagaimana mungkin mereka mengatakan berbeda. Dia memang jawatan, ya modelnya sebagai jawatan, sebagai bawahan, ya pasti seperti itu. Nah, yang kita harapkan jadi agak sulit kalau kita berharap bahwa akademisi di perguruan tinggi akan menyelamatkan perkembangan keilmuan di Indonesia. Kita sangat tidak mungkin dengan keadaan seperti sekarang. Yang dapat menyelamatkan itu kita semua, kita masing-masing masyarakat itu yang harus menyelamatkan. Kita tidak bisa berharap pada pemerintah
lagi. Ini menurut saya ini yang namanya pemerintah 3.1. Not titik 1 itu 3 itu sudah menggunakan teknologi, titik 1-nya karena sudah nggak perlu pemerintah. Not really important. Seperti Kementerian Pendidikan menurut saya sudah nggak perlu lagi. Dengan ada, iya ternyata kan ya dengan UN, dengan kurikulum 2013 mereka sumber masalah bukan penyelesai. Mas Rio mau nambahin? Ya, kita lihat apakah ini fit dengan seleksi alam apa enggak nanti. Oh iya, enggak apa-apa. Alam semesta selalu begitu, ada yang jadi korban ya. Seperti dulu pada saat mamalia ini enggak akan muncul kalau dinosaurus enggak punah, enggak akan. Itu karena dulu itu makanannya mereka kok ya. Makanannya mereka itu, nenek moyang kita itu kan enggak akan terjadi seperti ini. Tapi mengenai kurikulum ini memang yang bisa kita lakukan ya seperti sekarang ini kita ngomong ngerasani ini ya. Ngomong ngerasani dalam forum-forum tertentu sehingga kita ya seperti menularkan bahwa ini enggak benar loh ini ya gitu. Ini enggak benar. Karena ya memang sebetulnya kalau yang diutarakan tadi memang yang namanya ilmu pengetahuan atau lebih tepatnya yang dikatakan tadi pengetahuan ilmiah itu seharusnya ya memang bebas moral. Bebas moral. Kalau kita melakukan penelitian, ternyata rata-rata IQ orang Afrika itu memang di bawah 70 dan kita mengatakan mereka itu debil atau imbesil. Ini bukan rasialis, memang begitu gitu loh ya. Ya. Enggak bisa. Kalau kita mengatakan bahwa memang ternyata setelah diteliti ya memang orang Afrika rata-rata IQ-nya antara 70 sampai 80 rata-rata. Berarti ini kalau ini imbesil atau debil atau imbesil. Apa kita menghina? Enggak, memang iya kok ya. Memang iya. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan ilmiah memang seharusnya bebas moral. Dan kalau kita mau memoralkan itu ya jadi memang tidak seharusnya. Karena seperti tadi yang diungkapkan kalau kita soal ngomong moral itu kan standarnya kan baik buruk sebetulnya ya, baik buruk. Apa yang menurut moral sekarang itu baik belum tentu baik pada saat lain dan di tempat yang lain. Tapi kalau yang namanya pengetahuan ilmiah itu sudah jelas standarnya baik, salah dan benar. Kalau tidak salah ya benar sudah. Tidak ada baik, tidak ada buruk. Kalau nggak salah ya benar. Nah kalau baik buruk itu kan spektrum, ada yang setengah baik, setengah buruk gitu ya. Nah itu berbeda. Nah, masalahnya ada moral-moral tertentu memaksakan mengklaim dirinya benar itu, tidak bisa gitu kan. Kalau moral benar, moral yang lain jadi salah. Seperti keyakinan itu agama itu sebetulnya ukurannya adalah baik buruk. Sangat bermasalah kalau ada yang agama yang mengklaim dirinya benar, susah bermasalah pasti. Karena akan mengatakan keyakinan yang lain salah itu. Ya kan tidak bisa begitu. Nah, ini dalam forum-forum seperti ini ya kita tularkan secara sporadis saja Bapak, yang seperti itu tidak bisa. Ya ini yang namanya kalau orang Jawa bilang sing kuwoso ndak bisa, sing iso enggak kuwoso ya. Yang berkuasa itu enggak ngerti apa-apa, yang enggak ngerti apa-apa itu enggak punya yang ngerti apa-apa, enggak punya kuasa gitu. Ya jadinya kayak gini gitu. Ya enggak apa-apa terus ya sudah. Ya, mau diapakan lagi ya kita lihat aja apakah yang ini yang fit dengan seleksi alam Indonesia ya enggak tahu. Kita lihat aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Rio, Pak Iwan. Teman-teman, saya kira memang problem dari kita yang mengambil banyak manfaat dari pengetahuan ilmiah ini, menyadari bahwa pengetahuan ilmiah ini diserbu, dikepung dari banyak pihak dan berupaya, sementara kita terus-menerus harus berupaya menumbuhkan ininya ya, karena manfaat yang kita rasakan, menumbuhkan kebudayaannya, menjadikan ini bagian dari kehidupan kita. Ini yang coba kita wujudkan dengan diskusi-diskusi Klub Sains ini. Mudah-mudahan untuk diskusi selanjutnya kita akan terus-menerus mencoba memperkuat dan menyebarkan pengetahuan ilmiah ini. Karena betapapun juga
pengetahuan ini memang harus dibela, harus dilindungi, harus diperjuangkan. Ada banyak sekali jenis-jenis pengetahuan yang dengan berbagai cara mencoba menghancurkan pengetahuan ilmiah ini, baik secara sistematis maupun tidak. Teman-teman, kita beri tepuk tangan kepada kedua pembicara kita. Oh, mau nambahin lagi? Saya tambah sedikit ya. Sains dan pengetahuan ilmiah secara umum itu memang akan membawa kita menjadi prosper ya, kita sejahtera, betul ya. Tetapi yang itu sudah berhasil. Orang Indonesia, anak-anak Indonesia, siswa Indonesia sudah meyakini itu, bahwa dengan belajar sains, dengan belajar ilmu pengetahuan, rekayasa, mereka dapat meningkatkan harkat hidupnya, itu sudah disepakati. Tetapi budaya ilmiahnya tidak. Jadi sains itu masih kata benda. Orang Indonesia masih melihatnya sains itu sebagai kata benda. Tetapi sains sebagai kata kerja, sebagai sikap mempertanyakan, meragukan, ingin tahu lebih jauh, itu tidak ada. Nah, itu hasil dari pseudo-mathematics dan pendidikan yang pseudo-mathematics dan pseudo-science. Pernah tidak kita melihat sebuah paradoks? Kenapa di Indonesia anak-anak justru yang dari IPA yang mudah terseret ke aliran sesat? Kenapa? Pernah tidak kita bertanya seperti itu? Bukan yang dari seni rupa, bukan. Dan dari perguruan tinggi yang baik, bukan dari Universitas Ruko, bukan. Kenapa? Karena sistem pendidikan di kita sekarang menguntungkan untuk anak-anak yang sikapnya patuh. Anak-anak yang sikapnya justru pemberontak itu tidak bisa di pelajaran matematika semu seperti ini yang cocok memang tipe-tipe anak patuh. Akibatnya yang dapat nilai-nilai bagus itu tipe anak-anak yang patuh. Dan itu yang diterima di perguruan tinggi bagus. Ya, antara lain. Dan itu sudah coba dilihat di Google. Perguruan tinggi apa yang tempatnya yang paling banyak terkena aliran ini? Di Google Anda bisa lihat ada bukunya segala. Ini bukan rahasia lagi. Ini sudah kita tahu. Ini masalahnya. Jadi yang penting ini pendidikan matematika dan sains dan engineering semuanya itu bukan dilihat hanya sekedar pada pengetahuan sebagai kata benda. Bukan itu. Yang lebih penting adalah apa budaya yang dibangkitkan melalui proses belajar sains matematika itu tadi. Kalau matematikanya sifatnya hanya menyerap, ya kita akan menghasilkan anak-anak yang patuh. Dan itu sangat bahaya. Bangsa ini hancur lebur kalau pendidikannya seperti itu. Oleh karena itu beberapa dari kami teriak-teriak terus dengan kurikulum seperti itu alasannya. Dan maaf kayaknya tidak ada yang mendengar. Freedom mendengar. Baik teman-teman, tepuk tangan sekali lagi buat kedua pembicara kita. Sebagian tema yang dilemparkan Pak Iwan mungkin akan kita diskusikan pada kesempatan berikutnya. Tunggu pengumuman ya. Terima kasih, sampai ketemu di acara berikutnya.